Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan kita kesehatan dan nikmat dapat berkumpul pada pertemuan kuliah ekologi mikroba pada minggu ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lainnya yukhrijun nas min zulumati ilan nur. Baik, pertama-tama untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta anggota kelompok saya. Baik, saya sendiri perkenalkan masih ada Jemudin, kemudian ada teman kelompok saya Jabal Akbar Nur, kemudian Nur Afni Safitri, Andi Husnul Ramadhani, Andi Bungasari, dan Musdalifah. Untuk mempersingkat waktu, baik kita masuk kepada pemateri pertama, yaitu Jabal Akbar Nur. Kepada saudara Jabal Akbar Nur saya persilahkan dengan hormat. Baik, di sini saya akan membawakan materi pertama, yakni peran mikroba dalam siklus biogeokimia. Di sini ada pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu siklus oksigen dan karbon, ada siklus nitrogen, siklus sulfur, dan siklus fosfor, dan siklus hidrogen. Pertama-tama kita harus ketahui apa itu siklus biokimia, di mana siklus biokimia ini merupakan siklus unsur senyawa kimia dari komponen abiotik mengalir ke biotik, kemudian kembali lagi ke komponen abiotik melalui organisme yang melibatkan reaksi kimia yang ada pada lingkungan. Selain itu, siklus biokimia sendiri terdiri dari siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus air, dan siklus sulfur. Selanjutnya yaitu karbon dan oksigen. Yang pertama kita fokus kepada panel biru yang dimana merupakan proses oksigen. Di sini terdapat tumbuhan, di mana tumbuhan ini akan menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk dilakukan proses fotosintesis. Kemudian tumbuhan tersebut akan mengeluarkan karbon dioksida itu kembali yang akan diserap oleh hewan maupun manusia. Ketika hewan dan manusia melakukan proses respirasi akan menghasilkan oksigen, di mana oksigen tersebut akan
atmosfer, di mana yang pertama itu pada pertumbuhan seperti yang kita ketahui karbon dioksida yang diserap akan kembali lagi ke atmosfer ketika telah melakukan proses fotosintesis. Kemudian akan diserap oleh hewan begitupun dengan manusia untuk melakukan respirasi. Kemudian ketika hewan tersebut terjadi pelapukan maka bakteri akan mengurai hewan tersebut. Kemudian bakteri tersebut akan menghasilkan bahan bakar fosil yang kemudian bahan bakar fosil tersebut bisa digunakan oleh seperti yang kita lihat yaitu pada kereta api, di mana kereta api tersebut akan mengeluarkan air asap yang di dalamnya terdapat karbon dioksida yang akan dilepas kembali ke atmosfer. Kemudian untuk siklus karbon pada air laut, di sini ketika ganggang laut melakukan proses respirasi, dia membutuhkan karbon dioksida. Maka ketika telah mengambil karbon dioksida dan melakukan proses menghasilkan makanannya sendiri, maka karbon dioksida tersebut akan kembali lagi ke atmosfer. Mungkin saya dari siklus yang kedua yang berperan dalam siklus biokimia yaitu siklus nitrogen atau N2, di mana nitrogen ini berada di atmosfer yaitu sebanyak 80% di udara, di mana nitrogen ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, namun tidak dapat digunakan langsung oleh tanaman, sehingga bakteri tanah di sini berperan penting dalam penambatan nitrogen ini menjadi amonium, di mana nitrogen ini akan ikut dengan air hujan sehingga menyerap ke tanah. Kemudian dapat kita lihat nitrogen ini dapat berperan dalam pertumbuhan tanaman, yaitu karena nitrogen bebas dapat difiksasi oleh tanaman melalui bingkai akar dan yaitu pada jenis kacang-kacangan. Kemudian di mana yang pertama yaitu terjadi fiksasi nitrogen oleh rhizodium, di mana bakteri ini akan melekat pada nodul. Kemudian yang kedua yaitu nitrogen ini akan digunakan oleh difiksasi oleh bakteri cyanobacter. Kemudian akan difiksasi menjadi amonium. Nitrogen juga dapat diikat oleh jasa organisme, di mana jasa organisme akan dititribus, kemudian dikonsumsi oleh dekomposer yang akan dikomposisikan menjadi amonium. Kemudian bakteri yang memfiksasi nitrogen pada akar tumbuhan yaitu contohnya pada Marsilea crenata, dan bakteri yang dapat mengikat nitrogen secara langsung di dalam tanah yaitu contohnya Azotobacter sp bersifat aerob dan Clostridium sp bersifat anaerob, di mana jika cukup oksigen maka akan terjadi nitrifikasi bakteri akan melakukan nitrifikasi yang akan di mana akan mengubah nitrat menjadi nitrit, di mana bakteri yang berperan ini yaitu
Kenapa nitrit akan diubah menjadi nitrat jika oksigen tersebut cukup, karena bakteri yang mengubah nitrat menjadi nitrit yaitu bakteri aerob, yaitu seperti yang kita tahu bakteri aerob itu harus memiliki cukup oksigen. Namun jika oksigen tidak cukup atau sedikit, maka akan terjadi denitrifikasi, yaitu di mana terjadi pelepasan nitrogen secara langsung ke udara atau ke atmosfer. Kemudian nitrogen yang ditambah bakteri yang menambah nitrogen menjadi amonium, yang ini akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Baik, selanjutnya saya terangkan materi selanjutnya. Jadi di sini selanjutnya itu adalah sulfur, di mana unsur sulfur yang ada di atmosfer ini sebagian besar berbentuk SO2, di mana SO2 ini merupakan sulfur dioksida. Selanjutnya selain SO2, unsur-unsur sulfur yang ada di atmosfer juga itu berbentuk gas. Contohnya itu H2S atau hidrogen sulfida, kemudian CH3, SCH3 atau dimetil sulfida, kemudian ada juga SO4 atau sulfat. Nah, unsur-unsur yang ada di atmosfer ini kemudian akan dilarutkan oleh air hujan dan membentuk asam sulfat lemah. Nah, asam sulfat yang lemah ini kemudian akan diturunkan ke permukaan bumi melalui air hujan. Nah, setelah unsur-unsur sulfur ini berada di permukaan bumi, kemudian akan berubah bentuk menjadi sulfat. Sulfat ini kemudian selanjutnya akan diserap oleh tumbuhan atau tanaman. Nah, tumbuhan atau tanaman yang telah diserap sulfat kemudian akan dimakan oleh hewan herbivora. Nah, hewan-hewan herbivora yang memakan tumbuhan ini akan melakukan peristiwa makan dan memakan. Nah, di sini dalam peristiwa memakan ini akan terjadi proses perpindahan sulfat dari tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya hewan-hewan yang telah mati masih mengandung unsur-unsur sulfur di bahan organiknya, sehingga akan direduksi oleh bakteri dan menghasilkan senyawa-senyawa yang akan dikembalikan ke alam untuk digunakan oleh alam itu sendiri. Nah, selanjutnya siklus belerang atau sulfur ini akan didorong oleh aktivitas metabolisme mikroorganisme yang sebagian besar berasal dari laut. Jadi ada pun contoh dari bakteri yang berperan dalam siklus sulfur, yaitu ada Archaebacteria yang menggunakan unsur anorganik untuk membentuk senyawa organik kemudian menghasilkan energi. Nah, Archaebacteria ini berperan dalam siklus sulfur dalam memproduksi atau mengoksidasi senyawa sulfida. Nah, senyawa sulfida yang telah dioksidasi oleh Archaebacteria ini kemudian akan ditransferkan kembali ke atmosfer. Selain itu ada pula bakteri Desulformonas. Nah, bakteri ini akan menghasilkan energi dengan cara mereduksi senyawa belerang menjadi hidrogen sulfida. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada bakteri selanjutnya. Baik, berikutnya itu kita sudah masuk ke siklus fosfor, di mana perlu kita ketahui fosfor ini merupakan mineral-mineral penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan maupun manusia. Dapat dilihat pada slide gambar yang di tengah, fosfat dalam tanah. Sebenarnya fosfat itu berasal dan keberadaannya itu berasal dari tanah, dan kemudian akan dimanfaatkan oleh tumbuhan melalui penyerapan melalui akarnya. Setelah itu fosfat ini akan setelah fosfat ini dikonsumsi oleh tumbuhan kemudian akan dikonsumsi oleh hewan maupun manusia, di mana otomatis sulfur fosfat yang ada di tumbuhan ini akan ikut masuk
Dia akan mengolah fosfat yang tadinya masih berada di bangkai makhluk hidup tersebut, akan mengolah kembali ke dalam, akan mengolahnya kembali menuju ke dalam tanah. Selain itu, terdapat di slide dapat dilihat ada hujan, di mana hujan pada siklus fosfor ini dapat mempengaruhi berjalannya siklus, karena selain mikroba yang berada di dalam tanah sebagai sumber utama penghasil fosfat dalam tanah, fosfat juga dapat dihasilkan dari sedimen-sedimen hasil pelapukan dari batu. Mengapa demikian? Bebatuan yang ada di permukaan itu lama-kelamaan dapat mengalami pelapukan yang disebabkan karena terkenanya hujan secara terus-menerus dan terkena paparan sinar matahari yang terus-menerus. Namun tidak dapat dipungkiri pelapukan pada batu ini berjalan cukup lama. Fosfat yang berada, mineral-mineral yang ada di dalam bebatuan yang lapuk itu akan diserap oleh tanah. Sedimen-sedimen yang mengandung partikel-partikel fosfat itu akan diserap oleh tanah. Kemudian partikelnya itu akan kembali ke air. Kemudian partikel-partikel dari bebatuan atau sedimen yang telah diambil kandungan fosfatnya itu akan kembali ke air dan lama-kelamaan akan kembali membentuk bebatuan. Pada fase yang ini disebut sebagai pencucian. Kemudian jika kalau udara dalam proses siklus fosfor ini tidak begitu berpengaruh dalam siklusnya, karena dapat diketahui pada umumnya ini fosfat itu sifatnya padat. Jadi ketika ada udara yang mempengaruhi itu tidak terlalu berpengaruh pada siklusnya. Kemudian dekomposisi yang berperan dapat dikatakan bahwa mikroorganisme yang berada di dalam tanah itulah merupakan peran utama atau sebuah kunci dari dihasilkannya fosfat yang akan dibutuhkan dan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Demikianlah penjelasan dari siklus fosfor. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya itu siklus hidrogen atau siklus hidrologi. Nah, seperti yang diketahui, siklus hidrologi atau siklus air merupakan proses pergerakan air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, dimana ketika siklus hidrogen itu berawal dari pemanasan permukaan bumi akibat sinar matahari, di mana atau terjadi evaporasi. Nah, ketika terjadi evaporasi pada air laut atau air sungai, dan bisa juga terjadi pada tumbuhan atau transpirasi. Nah, ketika terjadi evaporasi, air akan menguap. Nah, sehingga akan terjadi kondensasi. Nah, kondensasi itu terjadi ketika uap air naik ke atmosfer. Kemudian pada ketinggian tertentu akan membentuk awan. Nah, pada waktu tertentu juga awan akan mengalami titik jenuh, di mana ketika awan mengalami titik jenuh akan uap air tersebut akan menjadi titik air, kemudian akan terjadi hujan. Nah, hujan tersebut akan turun ke permukaan bumi. Ada yang jatuh, kemudian menuju pertumbuhan. Nah, ketika air hujan tersebut menuju pertumbuhan, maka air tersebut
memiliki batasan unsur, di mana ada pun strategi dalam untuk mengatasi batasan unsur dari beberapa siklus yang telah dijelaskan tadi, di mana ada mikroba. Yang terkenal itu adalah mikroba, di mana mikroba ini beradaptasi dengan keterbatasan unsur dengan kemampuan menggandakan populasi dalam waktu kurang lebih dari 20 menit dalam kondisi pertumbuhan yang optimal. Pada proses adaptasi keterbatasan makronutrien yang menyebabkan mikroba mengubah komposisi unsur nutrien terpilih melalui proses optimasi unsur, di mana tercatat dalam urutan protein unsur organisme yang beragam secara filogenik. Sebagai contoh, represi fiksasi nitrogen oleh amonium dan depresi enzim untuk memotong karbon dengan fosfat. Ketika fosfat terbatas pada sebuah adaptasi akan muncul secara luas pada bakteri laut. Fosfat sendiri terdiri dari 25% dari kumpulan fosfat organik, dan pemanfaatan fosfat tersebut luas di Cyanobacterium laut dan Xenococcus sp. Mungkin hanya itu yang disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi yang dapat kami sampaikan, materi yang dapat kami sampaikan mengenai peran mikroba pada siklus biokimia. Selanjutnya, tidak usah berlama-lama, kita ke sesi tanya jawab. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas, saya persilahkan. Ya, kepada saudari Nur Haida, saya persilahkan. Bakteri seperti apa yang berperan dalam siklus fosfor? Baik, saya ulangi pertanyaannya, yaitu saudari Nur Haida, yaitu bakteri apa yang berperan dalam siklus fosfor. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Kepada saudari Ernita Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya itu pada strategi mikroba yang tadi katanya. Pertanyaan saya itu strategi seperti apa yang dimaksud dalam mengatasi batasan unsur pada mikroba secara biologis? Dalam mengatasi strategi seperti apa yang dimaksud dalam mengatasi batasan unsur pada mikroba secara biologis? Baik, selanjutnya kepada saudari Adinda, silakan. Di antara siklus biokimia yang telah Anda
pertanyaan yang kami tampung. Mungkin akan langsung saja dijawab pertanyaannya, yaitu kepada saudari pertanyaan saudari Nur Adinda yang akan saya jawab langsung. Di mana pertanyaan saudari Nur Adinda ini dari kelima siklus, yang manakah siklus yang bergantung pada mikroba, dan jelaskan mengapa mikroba sangat penting dalam siklus tersebut. Baik, dari kelima siklus yang kami jelaskan tadi, menurut kami dan menurut yang kami baca, siklus yang sangat berperan mikroba yang sangat berperan penting dalam siklus ini yaitu berada pada siklus nitrogen. Karena kita ketahui di mana siklus nitrogen yang berada pada atmosfer ini sebanyak 80% yang ada di udara. Nah, di mana nitrogen ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Tapi tanaman tidak dapat menyerap langsung nitrogen tersebut, sehingga dibutuhkan mikroba tanah yang dapat menambah nitrogen menjadi amonia. Kemudian di mana jika bakteri tersebut telah menambah nitrogen menjadi amonia, maka amonia ini yang akan diserap oleh tanaman tersebut melalui akarnya, dan bisa kita salah satu contohnya itu pada bakteri Rhizobium yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena kita tahu di mana bakteri Rhizobium ini bersimbiosis pada tanaman kacang-kacangan atau pada famili legum, dan bakteri ini yang akan sangat berperan penting pada siklus ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan dari saudari Adinda. Baik, saya kembalikan kepada saudari penanya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua saya serahkan kepada saudari Andi Bungasari. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Haida, yang dimana pertanyaannya yaitu mikroba atau bakteri jenis apakah yang berperan di dalam proses siklus fosfor. Bakteri atau jenis mikroba yang berperan dalam siklus fosfor ini berupa dari spesies seperti Aspergillus sp, Penicillium sp, dan Bacillus megatherium, di mana pada ketiga bakteri ini pada umumnya memang habitatnya berada di dalam tanah dan memiliki kemampuan untuk mengolah kembali sedemikian rupa fosfor yang berada pada bangkai makhluk hidup akan diolah kembali sehingga dapat kembali ke tanah dan akan kembali dikonsumsi oleh makhluk hidup itu sendiri. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kepada saudari penanya? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh saudari Andi Nur Husnul. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wardina, bagaimana proses siklus sulfur. Jadi di dalam siklus sulfur itu unsur sulfur yang sebagian besar itu terdiri dari SO2 atau sulfur dioksida. Kemudian selain sulfur dioksida ini terdapat pula H2S atau hidrogen sulfida, kemudian ada S2 atau sulfida, dan SO4 atau sulfat. Nah, semua unsur sulfur yang ada di atmosfer ini kemudian akan dilarutkan oleh air hujan dan berubah menjadi asam sulfat yang lemah. Nah, asam sulfat yang lemah ini kemudian akan
dioksida oleh aluminium dan depresi enzim untuk memotong C-fosfonat. Nah, fosfonat itu terdiri dari 25% dari kumpulan fosfat. Nah, di laut itu ada beberapa bakteri yang mampu memproduksi fosfonat. Nah, ketika bakteri Cyanobacterium, Procopus dan Racemopus sp di laut itu dapat memperbanyak diri. Nah, dapat memproduksi fosfonat. Nah, ketika fosfonat itu diproduksi oleh bakteri tersebut, maka otomatis fosfat juga akan diproduksi karena fosfonat itu terdiri dari 25% fosfat. Saya kembalikan kepada maksudnya di sini kan ini bakteri Cyanobacterium, Chlorococcus dan Cyanobacterium dapat memproduksi fosfonat. Nah, itu fosfonat terdiri dari 25% fosfat. Nah, ketika bakteri tersebut memproduksi fosfonat, maka otomatis fosfat juga akan diproduksi karena fosfonat itu terdiri dari 25% fosfat. Maksudnya ini kan strateginya itu ada bakteri lain yang dapat memproduksi unsur. Nah, ketika unsurnya itu produksi, otomatis unsur lainnya juga akan terpenuhi. Selanjutnya saya serahkan kepada penulis Ahmad. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Umul. Mas, pertanyaannya itu dampak apa yang akan terjadi apabila siklus sulfur mengalami gangguan. Nah, yang pertama itu mungkin ada pada keseimbangan pH tanah. Keseimbangan pH tanah tidak terkontrol, di mana ketika hewan telah mati dan akan diuraikan komponennya oleh suatu bakteri, akan terjadi pembusukan yang berlebihan karena keseimbangan pH tanah tidak terkontrol. Kemudian ketika sulfur juga berlebihan kepada udara, akan terjadi pencemaran. Itu saja. Baik, itulah tadi 5 pertanyaan yang sudah dijawab dari kelompok kami. Mungkin sampai di situ juga materi yang dapat disampaikan pada kelompok kami. Mungkin akan saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak sesuai dengan saya tidak berjalan lancar. Kami memohon maaf. Sekian. Wallahu khairan hafidzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.